Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, isu resesi 2023 memang menjadi momok sebagian orang. Banyak hal yang mesti disiapkan dari sekarang untuk menghadapi ancaman situasi buruk tersebut. Rektor Tazkiyah Bogor, Murniati Mukhlisin mengungkapkan, resesi yang terjadi setiap periode tertentu ini sebetulnya telah dijelaskan dalam Al-Quran. Peringatan akan resesi telah diberikan sejak Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu. Kehidupan manusia memang penuh cobaan, dan kami pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Menurutnya ayat itu menggambarkan kondisi masyarakat dalam sebuah negara yang mengalami resesi. Artinya, umat Islam sebenarnya telah memiliki kesadaran lebih awal untuk menghadapi resesi. Sebagai seorang muslim, kita tahu bahwa resesi bisa datang kapan saja. Sebab ujian Allah bisa datang dalam hal ekonomi, dan itu disebutkan dalam Al-Quran ungkapnya. Menurutnya resesi 2023 dapat mengancam mereka yang berada pada level ekonomi menengah. Sedangkan orang dengan level ekonomi atas tidak terkendala karena memiliki banyak sumber pemasukan. Anggota pembina Iman Tauhid Islam juga menegaskan dampak resesi akan cukup dirasakan masyarakat menengah. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian banyak pihak. Apalagi masyarakat menengah di Indonesia adalah mereka yang tengah berada di usia produktifnya. Resesi bukan hal baru, karena dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah akan menakuti manusia lewat cobaan, takut, lapar, kekurangan harta, kematian, buah-buahan, dan makanan. Tapi ada kabar gembira untuk orang yang sabar, tambahan. Solusi menghadapi resesi dalam Islam. Islam memiliki segala macam solusi untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi, termasuk cara mengatasi resesi ekonomi. 1. Menggunakan sistem profit and loss sharing. Sistem profit and loss sharing atau pembagian untung rugi berarti keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis yang ditanggung bersama-sama. Solusi ini ditawarkan untuk menghindari praktek riba yang dilarang oleh Islam, karena sistem paid money cenderung fluktuatif dan tidak stabil dan tidak mengakibatkan inflasi rentan adanya krisis. 2. Optimalkan zakat, infak, dan wakaf. Hal ini bisa menjadi solusi karena infak dan sedekah dapat digunakan untuk memperkuat zakat dan wakaf untuk memperbaiki situasi di saat resesi ekonomi. Kemudian pemerintahlah yang harus bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata. 3. Menabung. Dalam Islam terdapat dalil yang menganjurkan kita untuk menyisihkan sebagian rejeki. Maka dari itu menabung bisa menjadi solusi dalam menghadapi resesi. Menabung emas merupakan hal yang paling aman dan dipercaya kebal terhadap inflasi dan nilainya terus naik meski perlahan. Dalam Islam sendiri menabung emas diperbolehkan selama emas yang dibeli tersebut ada wujudnya atau bukan berupa emas fiktif. 4. Percaya diri. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Allah pun akan selalu memberikan bekal untuk kita mengatasinya. Dan hal itu terdapat dalam kemampuan yang kita miliki. Bila kita mencontoh dari Nabi Yusuf alaihissalam yang memiliki keahlian mentakwil mimpi ditambah dengan imannya yang kuat serta pembawaan dan wibawa, dan karismanya tersendiri menjadikan ia percaya diri dan meminta kepada raja agar dijadikan sebagai bendaharawan negara Mesir saat itu. Dia, Yusuf, berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Quran Surat Yusuf ayat 54. Sahabat yang beriman, itulah 4 solusi menghadapi resesi dalam Islam. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, rasa haus akan arahan dan petunjuk dalam Islam membawa Jamila kepada Islam. Perempuan keturunan Nigeria yang dibesarkan di Inggris ini memandang agama seperti seseorang yang mengarahkan apa yang harus dilakukannya. Bagi perempuan berusia 30 tahun ini, selama ia beribadah kepada Tuhan,
ia merupakan hal terpenting. Jamila dibesarkan sebagai seorang pemeluk agama yang sama dengan keluarganya. Namun meski telah memiliki kepercayaan agama, ia masih mencari petunjuk. Jamila merasa ingin lebih terhubung dengan agama dan merasa ada sesuatu yang kurang dari agama sebelumnya ini. Hingga kemudian perjalanan hidupnya membawanya pada Islam. Bagi saya, agama sebelumnya tidak memberi saya hal itu lagi. Dan satu-satunya hal yang dapat saya pikirkan adalah apa yang bisa saya ubah. Dan juga saudara perempuan saya memberi saya buku untuk dibaca. Jadi saya menemukan Islam pada usia 19 tahun, kata Jamila. Jamila kemudian menemukan titik balik hidupnya dengan Islam. Ia mengaku tertarik pada Islam karena kedisiplinannya. Salah satunya disiplin dalam sholat 5 waktu dalam sehari. Menurutnya, sholat 5 waktu adalah kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Setelah memutuskan untuk memeluk Islam, Jamila mencoba membaca lebih lanjut pengetahuan tentang agama dan merasa butuh untuk disiplin melaksanakan sholat. Saya hanya perlu disiplin dan saya pikir itulah jalan ke depan bagi saya. Ada hal-hal tertentu dalam agama sebelumnya yang saya tidak akan percaya lagi seperti sosok anak Allah, ujarnya. Ketika ia pertama kali menjadi seorang muslimah, ia tidak mengetahui apapun tentang Islam. Namun beruntung ia memiliki beberapa saudara yang membantunya mengenal dan memahami Islam. Jamila lantas mencoba perlahan mempraktekkan agama Islam. Awalnya ia merasa ragu-ragu dan berkata mungkin bukan waktunya sekarang untuk memperlihatkan identitas agama barunya. Ia berpikir untuk menyempurnakan agamanya terlebih dahulu. Namun kemudian Jamila memutuskan untuk berhijab. Ia mengungkapkan, orang-orang berpikir bahwa mereka muslimah tertindas karena hijabnya. Padahal menurutnya, hijab justru memberikan rasa hormat kepadanya sebagai wanita dari orang-orang yang hendak berurusan dengannya. Bahkan Jamila merasa bahwa agama menjadi pengendali dan pengarah untuk melakukan segala sesuatu. Karena Islam, ia kerap mengingatkan dirinya sendiri untuk segala hal yang hendak ia lakukan. Tidak hanya itu, ia mengatakan bahwa orang-orang mengenalnya pun akan mengatakan bahwa ia telah banyak berubah dalam menangani banyak hal ataupun saat berurusan dengan orang lain. Semakin saya beribadah, semakin saya berpaling kepada Tuhan, semakin saya mencoba memahami betapa bermanfaatnya agama itu, ungkapnya. Dalam Al-Quran misalnya, untuk setiap perjuangan yang dilalui, Jamila mengatakan ada sesuatu di dalamnya yang berkaitan dengan itu. Tentunya jika kita membuka hati untuk berhubungan dengannya. Saya telah membaca Quran berkali-kali, dan pada saat saya membaca, saya hanya melewatkannya karena saya tidak ingin itu membalas saya. Tetapi Anda menemukan bahwa semakin Anda datang ke agama, semakin Anda kembali dan menyadari jawaban itu untuk hidup saya, katanya. Setelah mengenal Islam, Jamila lebih memasrahkan diri kepada Allah. Ia mengungkapkan saat ini setiap kali terjadi sesuatu, ia dapat berpaling kepada Allah dan kemudian berdoa. Di situ ia merasa lebih baik. Tetapi saat ia mendapat masalah, Jamila tidaklah berkabung atau bersedih seperti biasanya. Ia justru akan pergi sholat dan berdoa. Subhanallah, sesuatu keadaan menjadi berubah. Dan bahkan teman saya bertanya bagaimana bisa ini terjadi. Tetapi saya sedang melakukan sesuatu yang tepat di sini, tambahnya. Sahabat yang beriman, itulah bentuk hidayah yang Allah berikan terhadap orang-orang yang dikehendakinya. Semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah darinya. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.